Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD ITS Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS untuk pertemuan yang ke-7 bersama saya Ustazah Suryani. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yaitu kenampakan muka bumi dan pemanfaatannya. Berarti kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Yang kita bahas yang pertama yaitu macam-macam kenampakan alam. Apa saja sih kenampakan alam itu? Yang pertama ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah bentuk rupa bumi yang menjulang tinggi, lebih dari 1000 mdpl atau 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi diukurnya dari atas permukaan laut ya. Sedangkan pegunungan sendiri itu rentetan gunung-gunung yang saling berdekatan dan berjajar di wilayah sekitar. Jadi kalau umpamanya ada nih gunung-gunung yang saling berdekatan itu namanya pegunungan. Itu untuk pengertian gunung dan pegunungan. Nah, gunung tertinggi di Indonesia itu adalah Gunung Jayawijaya dengan ketinggian 4.884 di atas permukaan laut, kemudian letaknya ada di Papua. Manfaat gunung sendiri yaitu untuk menampung air bersih, untuk rekreasi atau pendakian, kemudian untuk penghasil barang tambang. Nah, itu untuk manfaat dari gunung. Kita lanjut, yang kedua adalah bukit dan perbukitan. Bukit adalah bentang alam yang menjulang tinggi sekitar 200 sampai 300 mdpl. Sedangkan perbukitan sama seperti pegunungan ya tadi, perbukitan adalah rentetan bukit yang sejajar di suatu wilayah. Jadi kalau umpamanya bukitnya itu banyak dan saling berdekatan, itu namanya perbukitan. Manfaat bukit sendiri yaitu sarana olahraga, bisa para layang, pendakian, kemudian ada tempat untuk berkebun. Selain itu untuk objek wisata alam dan merupakan daerah resapan air. Kita lanjut untuk yang ketiga yaitu pulau dan kepulauan. Pulau adalah daratan yang dikelilingi lautan. Sedangkan kepulauan adalah kumpulan pulau-pulau yang saling berdekatan. Adapun pulau-pulau yang terbesar yang ada di Indonesia, yang paling besar pertama yang kita tempati sekarang yaitu Kalimantan. Kemudian ada Papua, kemudian ada Sumatera, ada Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pulau Maluku. Ini adalah pulau-pulau terbesar di Indonesia. Manfaat pulau sendiri yaitu tempat tinggal untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar. Ingat, wilayahnya datar yang ketinggiannya di atas ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi sendiri memiliki suhu yang sejuk dan tanahnya yang subur. Manfaat dari dataran tinggi ini yang pertama itu untuk lahan pertanian sayuran, lahan perkebunan seperti kebun teh, kebun cengkeh, palawija, dan kina. Kemudian untuk peternakan sapi dan untuk tempat rekreasi. Nah, yang kelima itu adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 mdpl. Nah, biasanya dataran rendah ini dekat dengan wilayah
laut ya atau perairan. Manfaat dari dataran rendah sendiri yaitu lahan pertanian seperti padi, jagung, timun, dan lain-lain. Kemudian untuk perkebunan, kebun apa? Kebun tebu, kebun karet, dan kebun sawit. Nah, selain itu untuk peternakan, unggas. Selain itu untuk perikanan karena dekat dengan laut, serta untuk area pabrik dan minyak bumi, pabrik gas dan minyak bumi ya ini. Kenapa? Karena ingat kalau minyak bumi bentuknya gas dan minyak bumi itu sendiri diambil dari hasil tambang lepas pantai ya. Jadi di daerah laut sehingga area pabriknya juga harus dekat laut. Kemudian untuk pemukiman penduduk. Ini untuk daerah dataran rendah. Nah, baik teman-temannya sedikit ukrowi dari Ustazah lagi, yaitu dalam Quran surah Al-Hijr ayat 85, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah. Sehingga kita harus menggunakan dengan cara yang benar. Ingat, ketika kita merusak akan ada balasan untuk kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Maka hari pembalasan untuk apa yang kita lakukan di bumi ini, baik itu menjaga alam atau sesama manusia, pasti akan ada balasannya. Mari kita bijak, berbuat baik untuk alam kita dan berbuat baik dengan sesama. Baik teman-teman semua, demikian materi hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.